Nona Xie pun menghampiri Yu yang sudah tidak sadarkan diri, dan Nona Xie mengingat masa dulu waktu kecil bersama Yu, pada saat sedang berlatih jurus, tetapi waktu itu setiap Nona Xie yang berbuat salah, pasti yang diomelin si Yu sama gurunya, ya jadinya Nona Xie keinget waktu itu, di mana Yu yang selalu di depan kalau Nona Xie yang salah. Nona Xie pun mengobati Yu dengan rasa bersalah. Di tempat kepolisian, ternyata Detektif Zhu dan komandannya bersama Tuan Hanks, mengiming-imingi Detektif Zhu, agar Nona Xie bekerja sama dengannya, dan mendapat imbalan menjadi wakil komandan. Dan ketika Yu sudah sadar, Yu terbangun dan berkaca, ternyata dia sudah kehilangan matanya, dia nangis senangisnya karena tidak bisa melihat dengan kedua matanya, dan Nona Xie pun menghampiri Yu dan menenangkannya, dan Yu meminta pulang ke desa Zuo. Tetapi dengan rasa dendam, Nona Xie tidak akan pulang melainkan dia akan tetap di sini, untuk membalaskan dendamnya. Nona Xie pun membunuh semua ketua perguruan di Shanghai, dan juga ketua Aolalong yaitu Dragon Farin. Ketika sudah membunuh semua ketua perguruan di Shanghai, Nona Xie pun mendirikan perguruan Aolalong kembali, dan juga melantik Yu, karena sudah bergabung di perguruan kakaknya, dan Nona Xie memberitahu peraturan di perguruan Aolaming yaitu tidak boleh berjudi, tidak boleh menggoda wanita jalan dan juga bersengkongkol dengan orang asing. Dan saat itu Nona Xie dan Yu diundang oleh Detektif Zhu untuk membicarakan masalahnya dengan Komandan Chow. Di situ Komandan Chow meminta bergabung dengan Tuan Hanks dengan jaminan Nona Xie tidak akan dihukum dan akan dinobatkan menjadi master di Shanghai. Tetapi Nona Xie tidak menerima tawaran itu, melainkan dia akan berkorban agar dihukum dan meminta kepada Komandan Chow agar membebaskan Yu dan Detektif Zhu. Tetapi kakek-kakek yang ngocol ngeledek Yu, dia ngatain Yu yaitu wanita mata satu. Pada saat itu Yu langsung mencolok mata si kakek-kakek haram jadah tersebut, dan menodongkan pistol ke arahnya, tetapi Xie meminta agar Yu tidak menembak. Si Yu tapi greget pengen nembak, Xie pun langsung menamparnya, lalu Nona Xie berkata kepada Komandan Chow, bahwa semua ini adalah kesalahannya. Ketika Komandan Chow sedang berpikir, tiba-tiba telepon berbunyi, ternyata yang menelpon adalah Tuan Hanks, dan menyuruh Komandan Chow agar membebaskan mereka. Ketika mereka pulang, ternyata Tuan Hanks ada di tempat itu. Dia berkata kepada Komandan Chow bahwa dia tertarik oleh adik dari Nona Xie untuk bekerja sama dengannya. Dan di tempat yang berbeda, Nona Xie memarahi Yu karena dia sudah gegabah, tetapi Yu membela diri karena diejek wanita mata satu, dan juga merasa selalu salah oleh Nona Xie. Yu pun pergi meninggalkan Nona Xie. Nona Xie pun pergi dengan Komandan Zhu ke kantor media koran dan radio. Nona Xie berkata bahwa dia difitnah oleh orang asing, agar orang asing bisa membuka bisnis judi, narkoba dan Nona Xie akan memusnahkan orang-orang tersebut dari Shanghai, dan dia berkata bahwa jika dia mati membela semua itu, maka yang menggantikannya adalah Yu, dan semuanya sudah direkam di kantor media dan koran, karena Xie ingin membuat surat wasiat. Ketika mereka sudah keluar dari kantor media tersebut, Nona Xie dan Detektif Zhu melanjutkan perjalanan untuk mencari Yu. Di dalam perjalanan, Nona Xie melihat Yu sedang berjalan dengan segerombolan laki-laki, dan Yu juga ternyata sedang memakai narkoba, lalu Nona Xie pun memarahinya, tetapi Yu membela diri bahwa hanya mereka dan narkobanya lah yang mengerti keadaannya saat ini. Lalu Xie menghukum Yu karena dia sudah melanggar aturan perguruan Aoliaming, tetapi di situ Yu membela diri karena perguruan Aoliaming berdiri karena sudah menukarnya dengan mata. Si Yu, dengan menangis Yu berkata bunuhlah aku. Ketika dalam hukumannya Yu dipukuli dengan tongkat, ketika dalam pukulan terakhir Nona Xie pun langsung memasang badan, dan mengenai pukulan terakhir itu. Dan dalam kesendirian Nona Xie, Detektif Zhu menanyakan bahwa Nona Xie memikirkan Yu, tetapi Nona Xie berkata bahwa Yu lebih baik pergi dari Shanghai, karena tinggal di Aoliaming akan berbahaya, dan Nona Xie meminta Detektif Zhu agar menjauhi Nona Xie. Ketika Yu sedang berjalan sendirian dalam kesedihan, tiba-tiba Tuan Hanks datang dengan mobilnya dan mengajak Yu untuk ikut dengannya. Yu pun ikut dengan Tuan Hanks. Ketika sampai ke tempatnya, Tuan Hanks meminta bekerja sama dengannya, agar Yu memberitahu tempat persembunyian Nona Xie dan perguruan Aolaming, dan Yu akan dinobatkan sebagai pesilat nomor 1 di Shanghai. Awalnya Yu tidak mau, tetapi Tuan Hanks berkata bahwa dia dapat menyembuhkan matanya yang tidak bisa melihat itu. Yu pun tergoda. Ketika Xie sedang mencari Yu, karena feeling si Nona Xie bahwa Yu masih berkeliaran di Shanghai, dan memakai narkoba, pada saat itulah Yu datang, dan dia berkata bahwa akan pulang ke desa Zuo.
Tetapi itu hanya sandiwara karena sesungguhnya Yu sudah bekerja sama dengan Tuan Hanks untuk membunuh Nona Si. Yu pun menembaki Nona Si sehingga membuat Nona Si tidak berdaya. Dan Komandan Chow pun datang dengan aparatnya dan membawa Nona Si. Tapi tiba-tiba Detektif Su datang dengan pistolnya agar Nona Si tidak dibawa oleh Komandan Chow. Tembak-tembakan pun terjadi. Ketika semuanya sudah tertembak, hanya menyisakan Yu, dan membiarkan kakak seperguruannya pergi. Dan ketika itu Nona Si pergi ke desa Zuo dengan keadaan tak berdaya. Lalu masyarakat Zuo melihat dia dan langsung mengobati Nona Si. Setelah mengobatinya, Nona Si pun sadar. Kembali ke Yu, Yu pun sekarang sudah menjadi pesilat nomor 1 di Shanghai. Ketika Yu dan Tuan Hanks sedang merayakan keberhasilannya, ternyata Yu sudah menaruh racun ke dalam minuman mereka, dan membuat mereka modar. Ketika Nona Si sudah sadar, Nona Si langsung mabuk, dan dia seolah-olah berbicara dengan dirinya yang masih kecil, dan Nona Si bertanya kepada dirinya masih kecil, dia harus bagaimana. Nona Si kecil pun berkata kembalilah ke Enol, kayak beli bensin ya. Dan Yu pun sedang berlatih di tempatnya agar dia bisa bertarung dan mengalahkan Nona Si. Sementara itu, Nona Si di desa sedang menikmati kebahagiaannya, yang ternyata inilah yang dimaksud kembali dari Enol. Ketika Nona Si sedang berjalan-jalan, Yu pun datang, untuk bertarung dengannya, karena Yu dari kecil selalu kalah dalam hal apapun. Nona Si pun mau bertarung dengan Yu, mereka pun bertarung dengan jurus-jurus yang telah diajari oleh gurunya. Dalam pertarungan itu pun Yu tetap saja kalah dengan Nona Si. Nona Si pun kembali ke Shanghai, dan bertemu Detektif Su, dan kembali membuka perguruan Aulia Ming di Shanghai. Film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen dan share. Satu lagi, jangan lupa di subscribe ya, terima kasih. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong.